Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari PER 7 akan mempresentasikan pemrograman tentang array kami. Namun sebelum itu, mari kita memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mutiara Yahasya dengan NIM 12S24045 dengan peer saya Michael Pratama Nasution dengan NIM 12S24003. Jadi pada permasalahan T04 yaitu buy more pay less. Soalnya yaitu melihat startup basutannya semakin potensial, Ucok sudah mulai bermimpi menjadi unicorn baru di Indonesia. Visi besar yang barangkali tak bisa diraih dalam waktu sebentar. Meski begitu, Ucok selalu berpikir bagaimana caranya memperbanyak dan menaikkan nilai transaksi. Sabtu lalu, setelah menyelesaikan ujian tengah semester, Butet berkunjung ke sebuah book fair. Sambil tetap mematuhi protokol kesehatan, ia mengunjungi beberapa booth penerbit buku baik dari dalam dan luar negeri. Sembari melihat-lihat buku itu, Butet berbincang dengan representatif penerbit. Dalam diskusi ringan, Butet baru tahu bahwa penerbit bersedia memberikan potongan harga tambahan jika dilakukan pembelian dalam jumlah besar, istilahnya buy more pay less atau BMPL. Nilai potongan juga bervariasi sesuai dengan jumlah eksemplar yang dipesan. Berikut adalah rata-rata potongan harga yang diberikan. Yang pertama yaitu pembelian minimal 5 eksemplar diberi potongan 2%. 2. Pembelian minimal 10 eksemplar diberi potongan 5%. 3. Pembelian minimal 20 eksemplar diberi potongan 12%. Seperti biasa, seusai makan siang di kantin, Ucok dan Butet berdiskusi membahas startup mereka. Setelah Butet menceritakan pengalamannya berkunjung ke book fair, Ucok merasa mendapatkan jawaban atas keinginannya untuk meningkatkan jumlah dan nilai transaksi di juragan buku. Ia yakin dengan mengaplikasikan konsep BNPL dapat mendongkrak setidaknya nilai transaksi melalui peningkatan volume eksemplar. Dynamic Edition Dynamic Removal or DADR. Dalam rangka mengaplikasikan BMPL, Ucok berpikir bahwa aplikasi tersebut perlu untuk mampu secara dinamis menerima permintaan penambahan dan pengurangan eksemplar atau Dynamic Edition atau Dynamic Removal. Dengan BMPL, tentu yang diharapkan terjadi adalah penambahan dan bukan sebaliknya. Sebagai ilustrasi dari konsep DADR, misal seorang pelanggan melakukan permintaan pembelian terhadap dua buah buku berbeda, 979, 8700, 48361, dan 978, 0439, 70, 8180 dengan harga yang juga berbeda, yaitu 35,98 dan 14,15. Jumlah eksemplar yang ditransaksikan adalah 1 buah buku pertama dan 3 buah untuk buku kedua. Dengan demikian, maka nilai transaksi adalah 35,98 dikali 1 ditambah 14,15 dikali 3 sama dengan 78,43. Kemudian dengan adanya insentif potongan harga BMPL, calon pelanggan dapat menambah dan mengurangi jumlah eksemplar dari pesanannya. Sebagai contoh, ia mengurangi sejumlah 1 eksemplar untuk buku pertama dan menambah 4 eksemplar untuk buku kedua. Dengan demikian, total nilai transaksi adalah 35,98 dikali 0 ditambah 14,15 dikali 7 sama dengan 99,5. Jika kemudian dilakukan pemotongan harga dengan BMPL, maka untuk buku kedua diberikan potongan sebesar 2%. Karena telah menguji syarat minimum eksemplar. Dengan demikian, maka total nilai transaksi menjadi 35,98 kali 0 ditambah 14,15 kurang 2% dikali 7 sama dengan 97,07. Array for Dynamic Edition, Dynamic Removal. Pagi tadi di kelas pemrograman disampaikan materi mengenai array, konsep baru yang memungkinkan lebih dari satu variabel diakses atau diidentifikasi dengan satu identifier. Butet berargumen bahwa konsep array dapat diterapkan pada DADM. Butet kemudian membuat sebuah ilustrasi untuk membantunya mengabstraksi solusi. Menurut Butet, aplikasi akan memiliki 3 buah array yang setiap array memiliki tugas berbeda. Array pertama akan digunakan untuk menyimpan ISBN, array kedua akan menyimpan harga buku atau price per eksemplar, dan array ketiga akan menyimpan jumlah eksemplar yang dipesan. Kombinasi dari ketiga array akan membentuk satu relasi data dengan merujuk pada indeksnya. Sebagai contoh, untuk elemen pertama dari setiap array membentuk konteks untuk buku pertama, sementara elemen kedua membentuk konteks buku kedua. Dengan prinsip dasar ini kemudian dapat dikombinasikan dengan repetition untuk membentuk solusi utuh.
Contohnya yaitu indeksnya 0. Array ISBN yang kita gunakan yaitu 9798700048361 dengan array price-nya 35,98 dengan array quantity-nya itu 0. Indeks 1 97804397880, array price-nya 14,15, array quantity-nya 7. Yang indeks 2, ISBN-nya tidak ada, array price-nya juga tidak ada, dan array quantity-nya juga tidak ada. Limitation 1. Buku diidentifikasi dengan International Standard Book Number atau ISBN yang unik dan dihargai dengan mata uang USD. 2. Minimum pembelian adalah 1 eksemplar dari suatu buku. 3. Diperbolehkan membeli lebih dari 1 buah buku, masing-masing dengan jumlah eksemplar yang berbeda. Yang keempat, jumlah buah buku paling banyak 3 ISBN berbeda. Yang kelima, untuk setiap buku terdiri atas 3 baris masukan, yaitu ISBN, price per eksemplar, quantity dari eksemplar. Yang keenam, yaitu untuk mengurai jumlah eksemplar, maka quantity dituliskan dalam nilai negatif. 7. Aplikasi akan membaca masukan buku secara terus-menerus hingga diperintahkan untuk berhenti. Perintah berhenti ditandai dengan triple dash pada saat membaca masukan ISBN. Selanjutnya, untuk mendefinisikan luaran atau outputnya setelah semua masukan diterima. Aplikasi akan menampilkan total nilai transaksi yang ditulis dalam 2 digit nilai presisi. Example yang pertama, yaitu ISBN-nya 9798700048361, harganya 35,98 dan jumlahnya X1. ISBN-nya 9780439708180 dengan harganya 14,15, jumlahnya 3. Dan ISBN 9798700048361, harganya 35,98 dengan jumlahnya -1. Dan yang terakhir yaitu ISBN-nya 9780439708180 dengan harganya 14,15 dan jumlah bukunya itu 4. Dan diakhiri dengan triple dash. Baik Pak, sekarang kami akan mulai mempresentasikan bagaimana program kami. Baik, program yang kami tunjukkan dan permasalahan tersebut pada Flowgarithm dimulai dengan kami deklarasikan variabel ISBN dengan tipe data string array dengan indeks yang kami gunakan yaitu 3. Selanjutnya, yaitu kami akan mendeklarasikan variabel jumlah bukunya itu dengan tipe data integer array dan menggunakan indeks 3. Kemudian kita assign jumlah buku 0 sama dengan 0, kita assign kembali jumlah buku 1 sama dengan 0, kita assign kembali jumlah buku 2 sama dengan 0. Kemudian kita deklarasikan variabel harga dengan menggunakan tipe data real array dengan indeks 3. Kita gunakan assign harga 0 sama dengan 0, kita assign lagi harga 1 sama dengan 0, dan harga 2 sama dengan 0. Selanjutnya, kita deklarasikan variabel total harga dari buku tersebut dengan tipe data real array dengan menggunakan indeks 3, kemudian kita assign kembali yaitu total harga 0 sama dengan 0, total harga 1 sama dengan 0, dan total harga 2 sama dengan 0. Kemudian kita deklarasikan kembali variabel total akhir dengan tipe data real terakhir. Baru kemudian kita deklarasikan kembali integer 1, baru kita deklarasikan variabel jumlah buku dengan tipe data integer, baru kita deklarasikan integer jumlah buku 1, integer jumlah buku 2. Kemudian kita assign bahwa I sama dengan 0. Kemudian kita assign jumlah buku 0 sama dengan 0, jumlah buku 1 sama dengan 0, dan jumlah buku 2 sama dengan 0. Kemudian kita declare kembali buku dengan tipe data string, baru kita declare kembali string buku 1, string buku 2, kemudian kita assign buku 0 sama dengan buku 1 sama dengan buku 2 sama dengan buku. Kemudian kita deklarasikan integer 0, deklarasikan integer 1, integer 2, kemudian kita assign 0 sama dengan 0, 1 sama dengan 1, dan terakhir kita assign 2 sama dengan 2. Baik, untuk repetition di sini kami menggunakan awalnya itu di mana pertama itu menginput ISBN I, kemudian akan masuk ke branching di mana jika value yang diinput adalah triple dash, maka dia akan langsung masuk ke jalur true, di mana jalur true ini akan langsung memberhentikan programnya.
di mana dengan kondisi I sama dengan 3. Kemudian jika false, maka akan masuk ke branching di mana perbandingan antara ISBN-I dengan ISBN 0. Maka jika true, dia akan masuk ke jalur di mana kondisi awal 0 adalah sama dengan 0. Kemudian ada manipulasi di mana buku 0 sama dengan ISBN-I. Kemudian jika true, maka ia akan langsung masuk ke ISBN 0 dibandingkan dengan buku 0. Di mana jika true, ada kondisi awal di mana I sama dengan 0, kemudian akan ada input harga I, input jumlah buku, kemudian ada di mana kondisi jumlah buku 0 sama dengan jumlah buku 0 ditambah jumlah buku I. Kemudian ada kondisi di mana setelah itu 0 sama dengan 3, kemudian I adalah I ditambah 1 untuk kondisi di mana rupikan ini akan berlanjut terus. Kemudian jika false, maka akan ada 1 sama dengan 1 di mana kondisi awal, kemudian ada kondisi di mana buku 1 sama dengan ISBNI, kemudian ada ISBNI dibandingkan dengan buku 1, di mana jika true, maka ada kondisi awal di mana I sama dengan 1, kemudian ada input harga I, kemudian ada input jumlah buku I. Kemudian jumlah buku 1 adalah sama dengan jumlah buku 1 ditambah dengan jumlah buku I, kemudian ada berikutnya 0 sama dengan 3, di mana ada kondisi setelahnya yaitu I sama dengan I tambah 1. Dan jika false, maka I akan menjadi 2, di mana input harga, kemudian ada input harga I, kemudian ada input jumlah buku I, kemudian ada jumlah buku 2 sama dengan jumlah buku 2 ditambah jumlah buku I, di mana kondisi 0 sama dengan 3 dan I sama dengan 0. Kemudian kembali lagi di perbandingan antara ISBNI dibandingkan dengan ISBN 0. Jika false, maka ISBNI akan dibandingkan lagi dengan ISBN 1, dan jika true, maka 1 akan sama dengan 1 adalah kondisi awal di mana buku 1 sama dengan ISBN 1, ISBNI, di mana setelah itu akan masuk lagi ke branching di mana ISBN 1 dibandingkan dengan buku 1. Jika true, maka akan ada kondisi di mana I sama dengan 1, kemudian akan input harga I, kemudian input jumlah buku, kemudian jumlah buku 1 sama dengan jumlah buku 1 ditambah jumlah buku I, di mana ada kondisi 1 sama dengan 3. Kemudian ada kondisi di mana I sama dengan I tambah 1 sebelumnya, maka akan jika nilainya adalah false, maka I sama dengan 2 untuk kondisi awal, kemudian ada input harga I, kemudian akan menginput jumlah buku I, kemudian jumlah buku 2 sama dengan jumlah buku 2 ditambah jumlah buku I. Kemudian ada kondisi di mana 1 sama dengan 3 dan I sama dengan 0. Kembali lagi pada perbandingan ISBN 1 dengan ISBNI dengan ISBN 1. Jika false, maka di sini dia akan langsung membandingkan ISBNI dengan ISBN 2 atau yang terakhir. Jika nilainya adalah true, maka di mana kondisi awal 2 sama dengan 2, maka akan buku 2 sama dengan ISBNI, maka akan masuk ke branching di mana membandingkan ISBN 2 dengan buku 2, di mana kondisi awal adalah I sama dengan 2, kemudian diminta untuk input harga I, input jumlah buku I, kemudian ada kondisi di mana jumlah buku I, jumlah buku 2 sama dengan jumlah buku 2 ditambah jumlah buku I, di mana kondisi terakhirnya itu adalah 2 sama dengan 3 dan I sama dengan 0. Kemudian jika selesai, dia akan masuk ke while di mana I adalah lebih kecil dari 3. Baik, pada selanjutnya yaitu kita akan masuk pada branching, yaitu jika jumlah buku 0 lebih besar sama dengan 20, maka akan mendapatkan diskon buku 12% atau dituliskan di sini 12/100. Jika dia jumlah bukunya tidak sama dengan 20, maka akan mendapatkan jumlah buku 0 lebih besar sama dengan 10. Nah, jika dia mendapatkan jumlah buku 0 lebih besar sama dengan 10, maka dia akan mendapatkan diskon 5% atau 5/100. Jika dia tidak mendapatkan jumlah buku 0 lebih besar tidak sama dengan 10, maka dia akan mendapatkan jumlah buku 0 lebih besar sama dengan 5. Jika kita tes jumlah buku 0 lebih besar sama dengan 5, maka dia akan mendapatkan diskon buku 2/100 atau 2%.
Yang selanjutnya yaitu kita assign dengan total harga 0 sama dengan harga 0 dikali jumlah buku 0. Kemudian kita akan kembali lagi pada percabangannya. Jika jumlah bukunya itu, jumlah buku 1 lebih besar sama dengan 20, akan mendapatkan total diskonnya itu 12%. Jika bernilai salah, maka akan kita tes kembali pada perinci selanjutnya, yaitu jumlah buku 1 lebih besar sama dengan 10, dan akan mendapatkan total diskon 5/100 atau 5%. Jika jumlah bukunya tidak sama dengan 10, tidak lebih besar sama dengan 10, maka akan dites kembali pada jumlah buku 1 lebih besar sama dengan 5. Jika jumlah buku 1 lebih besar sama dengan 5, maka dia akan mendapatkan total diskon 2%. Kemudian kita assign kembali total harga 1 sama dengan harga 1 dikali jumlah buku yang pertama. Kemudian kita lanjut pada jika jumlah buku 2 lebih besar sama dengan 20, dia akan mendapatkan total diskon 12%. Jika bernilai salah, maka akan kita cek kembali pada jumlah buku 2 lebih besar sama dengan 10. Jika jumlah buku 2 lebih besar sama dengan 10 bernilai benar, dia akan mendapatkan total diskon 5%. Jika bernilai salah, maka akan dicek kembali pada jumlah buku 2 lebih besar sama dengan 5. Jika jumlah buku 2 lebih besar sama dengan 5, maka dia akan mendapatkan total diskon 2/100 atau 2%. Kemudian kita assign, yaitu total harga akan dimanipulasi dengan harga 2 dikali jumlah buku 2. Kemudian kita assign kembali dengan total akhir yang pertama sama dengan total harga 0 ditambah total harga yang pertama dan ditambah total harga yang kedua. Kemudian kita akan mengeluarkan output dengan menggunakan fix total akhir 1,2 dengan 2 di belakang koma. Dan kemudian programnya berakhir. Kita akan beralih pada program. Sebelum itu, kenapa kami memanggil output di mana variabel total akhir 1 itu untuk fix adalah 2? Karena pada soal di mana di limitationnya terdapat untuk mendefinisikan luaran atau output setelah semua masukan diterima. Aplikasi akan menampilkan total nilai transaksi yang ditulis dalam 2 digit nilai presisi, di mana untuk menampilkan 2 digit nilai presisi kita membutuhkan perintah output yaitu to fix, di mana total akhir itu koma 2, yang artinya kami memanggil total akhir 1 dan memberikan nilai 2 di belakang koma. Berikutnya kami akan coba untuk menjalankan program dari contoh yang diberikan. Untuk sampel yang pertama kami karena ISBN-nya dimasukkan, kemudian ada harganya, Dari jumlah bukunya. kemudian kedua dari jumlah seragam bukunya itu 4. Kemudian untuk memberhentikan programnya di sini kita akan menginput di mana itu triple dash. Untuk example pertama sudah sesuai dengan output expected yang diberikan dari alat. Kemudian kita akan mencoba di mana example yang kedua. Dengan harga yang adalah 3, dan SBF-nya, kemudian harganya, dan jumlahnya, kemudian SPN berikutnya, kemudian ada harganya 50,19, kemudian jumlahnya adalah 10, kemudian 9, kemudian ada harganya, kemudian ada jumlahnya adalah 4, kemudian ada 97,8, kemudian harga
harganya 22,11 valida dua, kemudian ada SPN boleh masukkan, kemudian buat harga di mana disebut masukkan harga, kemudian ada jumlahnya. Kemudian untuk memberhentikan programnya kita akan menginput di mana itu untuk memberhentikan itu kita akan menggunakan triple dash. Baik, untuk sampel kedua sudah sesuai dengan output expected. Jadi dalam tugas 04 kali ini kesulitan yang kami hadapi yaitu cara pengubahan pada saat indeks inputan pertama yang akan dijumlahkan dengan inputan kedua. Jika dimasukkan ke inputan pertama akan berulang lagi ke inputan pertama dan mengganti ke indeks yang pertama. Baik Pak, sekian dari hasil presentasi kami. Adapun kesalahan atau salah pengucapan dari kami mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.